Ya, kembali lagi di Halo Indonesia. Pemirsa, di tengah berjalannya program vaksinasi nasional, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menghadapi arus informasi yang menyesatkan seputar kandungan vaksin serta efek samping kesehatan pasca vaksinasi. Di tengah berjalannya program vaksinasi nasional, pemerintah saat ini menerima tantangan besar menghadapi arus informasi di berbagai media massa dan media sosial yang ramai membahas persoalan hak menolak vaksin. Masyarakat yang meragukan vaksin dan menjadi golongan anti-vaksin memberikan dukungan terhadap sosok-sosok publik yang menolak vaksinasi program nasional pemerintah dan menggunakan data riset tim pakar farmasi Universitas Gadjah Mada terkait efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac yang hanya mencapai tingkat kemanjuran 65,3%. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut seputar kandungan vaksin Sinovac asal Tiongkok dan efek samping kesehatan pasca vaksinasi, saat ini kita telah terhubung dengan Profesor Dr. Julius Ikawati selaku Guru Besar Fakultas Farmasi UGM. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Dika. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Prof. Sebelum kita membahas efikasi vaksin Sinovac, sebenarnya bisa dijelaskan tidak ya, mengapa Sinovac yang dipilih oleh pemerintah untuk vaksin secara masif di Indonesia? Oke, jadi tahap pertama ini memang pemerintah memilih Sinovac ya, dan ini merupakan salah satu vaksin yang berasal dari Cina. Dan kenapa memilih Sinovac? Saya kira banyak pertimbangan. Yang pertama, vaksin Sinovac ini memiliki platform atau teknologi berupa menggunakan virus yang diinaktivasi, di mana platform ini merupakan platform yang udah biasa digunakan juga oleh PT Bio Farma. Kita ketahui bahwa di Indonesia ya salah satu BUMN industri farmasi yang memproduksi vaksin adalah PT Bio Farma dan sudah memproduksi banyak sekali vaksin dan juga bahkan diekspor ke mancanegara. Harapannya dengan platform yang sama tersebut maka akan lebih mudah nanti untuk alih teknologi dan kemudian nanti akan bisa diproduksi sendiri oleh PT Bio Farma begitu ya, supaya kita tidak selalu tergantung dari luar. Kemudian yang kedua, vaksin ini dengan platform tersebut merupakan platform yang sudah established, artinya secara teknologi, sehingga riwayat keamanan dari penggunaan vaksin ini, karena vaksin ini kan dipakai juga untuk vaksin polio misalnya ya, vaksin hepatitis, yang itu secara keamanan relatif sudah diketahui keamanannya dalam jangka panjang, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan juga. Kemudian juga Mbak Dika, dari segi penyimpanan itu sangat memudahkan karena vaksin ini bisa disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius, di mana itu merupakan suhu penyimpanan yang biasa juga dipakai untuk vaksin-vaksin yang lain begitu ya, sehingga fasilitas dan juga infrastruktur yang ada di pelayanan kesehatan sampai daerah-daerah insya Allah sudah ada begitu. Tinggal mungkin jumlahnya mungkin perlu diperbanyak atau bagaimana karena kan tambahan jumlah dari vaksin COVID ini. Begitu, saya kira alasan mengapa pemerintah untuk tahap pertama ini memilih Sinovac sebagai vaksin yang akan diberikan dalam program vaksinasi. Begitu. Baik, jadi memang dilihat platformnya sudah hampir sama dan bisa kita ikuti dan bisa kita adopsi. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya teknologi ini bisa kita aplikasikan di Indonesia dan bisa memproduksi vaksin sendiri, begitu ya, Prof? Betul sekali, Mbak Dika, betul. Ya. Baik, jadi memang tidak membutuhkan banyak biaya untuk infrastruktur baru ya, untuk penyimpanan vaksin sendiri. Prof, kalau kita lihat bicara tentang efikasi ini masih jadi perdebatan karena kalau dilihat Sinovac sendiri memiliki efikasi mungkin paling rendah dibandingkan 2 vaksin lainnya. Tapi menurut Kepala BPOM sendiri efikasi bukan satu-satunya parameter untuk memilih vaksin. Menurut Profesor sendiri seperti apa? Ya, saya kira betul juga ya. Jadi memang masyarakat ini sering mempertanyakan, kenapa sih kok pilihnya ini sementara dari hasil uji klinik ini ternyata 65%, sedangkan misalnya vaksin dari Pfizer atau mungkin dari Moderna itu dikatakan 90-an%. Nah, mungkin yang perlu dipahamkan dulu oleh masyarakat, apa sih artinya 65,3% itu? Efikasi sebanyak 65,3% itu berarti bahwa vaksin tersebut bisa menekan atau menurunkan kejadian infeksi sampai 65,3%. Artinya misalnya dari 100 orang katakanlah yang kalau ada 100 orang tidak divaksin, maka mungkin 100 orangnya akan terkena, tapi kalau divaksin maka tinggal 35 yang kena istilahnya gitu ya. Jadi akan turun sebanyak 65%. Dan angka 65 ini sebetulnya sudah cukup baik ya. Artinya apa? Karena WHO, kemudian FDA ya, kemudian juga badan otoritas terkait dengan
yang memberikan approval tentang obat di Eropa juga menetapkan untuk efikasi vaksin itu 50% itu sudah bisa diterima. Artinya sudah bisa menurunkan 50% kejadian infeksi. Jadi itu suatu dampak yang saya kira secara populasi akan signifikan ya, bisa menurunkan 50% kejadian infeksi begitu. Baik, jadi memang standar WHO sendiri saat efikasinya sudah mencapai 50% sebenarnya sudah bisa diterima dan diterapkan ke masyarakat ya. Tidak perlu sampai 100% ya, Prof. Betul, dan nggak ada itu efikasi sampai 100% Betul. Mbak Dika. Iya. Baik, nah pemirsa maksud kami Prof, kalau kita lihat ini masih ada keraguan yang luar biasa dari masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Karena mereka masih berpikir apakah setelah vaksin masih harus menggunakan protokol kesehatan ataukah pastinya tidak akan terpapar COVID-19. Sebenarnya vaksinasi ini setelah diberikan kepada masyarakat akan seperti apa cara bekerjanya di tubuh manusia? Baik, jadi mungkin perlu diketahui juga untuk vaksin Sinovac ini, dia disuntikan 2 kali Mbak Dika. Jadi kadang-kadang mungkin dari masyarakat yang belum tahu ya, jadi regimen atau dosisnya memang 2 kali suntik dengan interval 14 hari. Kemudian setelah 14 hari, setelah suntikan kedua, itu ketika diukur di uji klinik di Bandung kemarin, antibodinya sudah meningkat ya. Jadi 99% subjek yang divaksin itu antibodinya sudah meningkat. Jadi gunanya vaksin adalah untuk memicu antibodi ya supaya nanti ketika ada paparan virus yang beneran begitu ya, tubuh sudah siap begitu. Jadi antibodi itu adalah suatu senyawa dalam tubuh kita ya, imunoglobulin yang nanti akan bekerja untuk melawan atau mengeliminasi dari virus yang masuk. Jadi ketika sudah divaksin, harapannya tentu akan menjadi lebih kebal ketika ada paparan virus begitu. Namun demikian karena berbagai kondisi, tadi ya dikatakan efikasinya 65%. Artinya masih ada sebagian orang yang ketika divaksin masih bisa terpapar virus begitu. Karena apa? Karena mungkin bisa saja karena faktor host ya. Artinya kan orang responnya bervariasi ya. Jadi kadang-kadang mungkin antibodinya mungkin tidak cukup lama bertahan dan sebagainya sehingga masih mungkin, dan karena itu sangat penting untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin begitu Mbak Dika. Baik, jadi memang protokol kesehatan harus tetap dijalankan sampai memang pandemi dinyatakan reda atau berakhir begitu ya Prof ya? Iya, paling tidak begitu. Iya. Baik Prof, ini kalau dilihat banyak sekali informasi yang simpang siur di media sosial tentang vaksin sendiri yang mungkin akhirnya membuat cara pandang masyarakat ricuh gitu ya, bias sendiri. Menurut Profesor sendiri, sebagai yang mumpuni di bidang ini, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan secara tepat tentang vaksin Sinovac yang memang akan dilakukan penyebarannya secara masif? Ya, jadi yang mungkin ingin saya ajak juga kepada masyarakat adalah bahwa vaksinasi itu sebetulnya bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi orang sekitar kita. Ya, kenapa? Karena dengan kita divaksin, maka begini, jadi banyak orang-orang yang mungkin karena kondisi tertentu tidak bisa divaksin. Seringkali kita mendengar begini, saya nggak divaksin nggak apa-apa tuh, nggak sakit gitu kan. Ya, Anda nggak sakit, karena apa? Karena nggak ada yang menularin penyakit. Kenapa yang nggak ada yang menularin? Karena pada nggak sakit. Kenapa pada nggak sakit? Karena semuanya diimunisasi. Artinya apa? Bisa saja seorang itu kebetulan dia tidak divaksin tetapi dia tidak kena penyakit karena lingkungannya itu tidak sakit begitu. Nah, itu yang disebut sebagai kekebalan imunitas atau herd immunity. Itu yang sebetulnya harapan dari vaksinasi itu tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi melindungi komunitasnya begitu. Karena tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan divaksin. Karena mungkin ada yang kontraindikasi karena memang tidak boleh divaksin dengan keadaan penyakit tertentu begitu ya. Sehingga tentu saja ini kalau bisa tercapai cakupan imunisasi atau vaksinasi ini secara lebih luas, tentu akan lebih cepat masyarakat itu mencapai kekebalan komunitas sehingga akan bisa mengurangi atau menghentikan pandemi dari COVID-19. Jadi bisa dibayangkan gini Mbak Dika, kalau semuanya sudah kebal, maka virusnya akan nggak dapat lagi tempat yang mau dimasukin begitu, karena semuanya udah kebal. Nah, virus kan sesuatu yang dia nggak bisa hidup kalau nggak masuk dalam makhluk hidup. Jadi ketika tidak ada lagi orang-orang yang bisa dimasukin kalau udah kebal, lama-lama virusnya akan punah begitu. Itu nanti target kedepannya seperti itu. Tapi itu hanya bisa tercapai jika 70-80% orang itu populasi itu
kebal. Bisa dengan vaksinasi atau mungkin dengan secara alami ya dengan infeksi kan juga bisa kebal. Karena itu kita sangat mengharapkan bahwa semua orang ini mendukung program ini supaya tercapai kekebalan tersebut begitu. Baik, jadi dengan mendukung program vaksinasi kita tidak memberi ruang pada virus untuk berkembang, begitu ya Prof ya? Betul, betul. Ya. Baik Prof, terima kasih banyak telah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Mbak Dika. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kiprah Yayasan Buddha Seci untuk membantu korban gempa di Majene. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.